Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan keutamaan dan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran dan juga orang yang menghafal Al-Quran. Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah mengatakan beberapa keistimewaan dan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dikatakan di antaranya anal Qur'ana yashfa'u liqa'irihi, bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah bagi pembacanya. Diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah bagi pembacanya. Kemudian diriwayatkan juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq man ja'alahu amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahri syaqqa ilan nar. Bahasanya dikatakan Al-Quran itu syafi'un musyaffa', bisa memberikan syafaat, wa mahilun musaddaq, dan bisa menjadi penolong. Man ja'alahu amamah, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu menjadi imam, artinya selalu dibaca, jadikan dia itu sebagai imam atau menjadi yang pertama, qadahu ilal jannah, maka dia akan membimbingnya ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, sebaliknya, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang punggungnya, artinya dia itu selalu meninggalkan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, saqahu ilan nar, maka ia akan menggiring menuju ke neraka. Kemudian wa syafa'atul Quran qad takunu min maghfiratiz dzunub wa qad takunu bi raf'id darajat wa tahriyah bil kamalat. Bahwasanya syafaat Al-Quran itu bisa berupa ampunan Allah terhadap dosa-dosa hamba. Dosa-dosa hamba itu akan diampuni. Bisa juga biraf'id darajat, Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut. Wa tahliyati bil kamalat, dan Allah akan menghiasi dengan kesempurnaan-kesempurnaan. Jadi bentuk syafaat Al-Quran, bisa dosa-dosa diampuni, bisa diangkat derajat, dan bisa disempurnakan dengan dihiasi dengan kesempurnaan-kesempurnaan. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan minal Quran salasuna ayah syafaat li rajulin hatta ghafarallahu wa ya tabarakalladzi biyadil mulk. Bahasanya dalam Al-Quran itu ada 30 ayat yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, dan akan Allah ampuni dosa-dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadil, surat Al-Mulk. Jadi dalam Al-Quran itu ada surat yang jumlah ayatnya ada 30 yang akan memberikan syafaat bagi pembacanya dan akan mengampuni dosa-dosanya, yaitu surat Al-Mulk. Jadi perbanyaklah membaca surat Al-Mulk, terutama di malam hari, karena ada sebuah riwayat sebuah perkataan
dalam kitab itu sampaikan termasuk ciri-ciri orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, itu orang yang selalu melanggengkan membaca surat Al-Mulk di setiap malam, baik ketika mau tidur maupun ketika sebelum tidur. Di setiap malam dia membaca surat Al-Mulk. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an, ini perumpamaan diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu masalul utrujah rihu thayyib wa ta'mu thayyib. Seperti itu buah jeruk ya, yang baunya wangi, rasanya juga enak. Baunya wangi, rasanya enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Qur'an itu seperti masalut tamrah, seperti buah kurma, la rihalaha wa ta'mu khulun. Baunya itu tidak ada tapi rasanya manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak pernah baca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihana rihu thayyib wa ta'mu amr. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah raihana. Raihana itu ya buah kemangi mungkin ya. Nah, jadi baunya itu enak tapi rasanya pahit. Itu orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Qur'an itu seperti kamasalil handalah, seperti buah handalah, laisa larih wa ta'mu amr. Itu tidak punya rasa dan tidak punya bau. Handalah, buah apa itu? Tidak punya rasa dan tidak punya bau. Itu handalah. Itu orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Qur'an. Nah, kita termasuk kategori yang mana? Termasuk kategori orang yang seperti utrujah, seperti jeruk, atau seperti tamroh, kurma, atau seperti raihanah, kemangi, atau seperti handalah yang buahnya tidak ada rasa dan tidak ada baunya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya terkait dengan keistimewaan orang yang baca Al-Qur'an dan orang yang menghafal Al-Qur'an, bahwasanya fadlul qiraah fi shalah ala ghairiha. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an ketika di dalam salat itu lebih utama daripada orang yang baca Al-Qur'an di luar salat. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul Qur'an fi shalah afdalu min qiraatil Qur'an fi ghairi shalah. Baca Al-Qur'an ketika salat lebih utama daripada baca Al-Qur'an di luar salat. Wa qiraatul Qur'an fi ghairi shalah afdalu min at-tasbih wa takbir. Membaca Al-Qur'an di luar salat itu lebih utama daripada membaca tasbih dan takbir. Wa tasbih dan seterusnya, tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya. Wa tasbihu afdalu minas shadaqah, dan tasbih itu lebih utama daripada sedekah nafilah, artinya sedekah sunnah. Was shadaqatu afdalu minas shaum, sedekah itu lebih baik daripada puasa nafil, maksudnya puasa sunnah. Wa shaumu junnatun, dan puasa itu adalah tameng atau perisai. Itu keutamaan orang yang baca Al-Qur'an di dalam salat. Wa minha mudha'afatul qiraah fil mushaf ala khairiha. Bahasanya Allah akan melipat gandakan mudha'afatul qiraah fil mushaf ala khairiha. Bahasanya orang yang membaca Al-Qur'an secara langsung ya, itu akan dilipat gandakan pahalanya daripada orang yang membaca tidak secara langsung. Dikatakan qiraatul rajul fi ghairil mushaf alfu darajah. Orang yang membaca Al-Qur'an fi ghairil mushaf, artinya secara
tidak secara langsung, artinya secara hafalan, itu pahalanya 1000 derajat. Wa qira'atu fil mushaf tudha'afu ala dzalika ila alfi darajah. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an fil mushaf, artinya dia membaca Al-Qur'an secara langsung, maka akan dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Jadi orang membaca Al-Quran secara langsung 2000 derajat, orang membaca Al-Quran tidak secara langsung 1000 derajat. Mengapa dikatakan seperti itu? Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, qiraatul Quran fil mushaf afdhalu min qiraati min dhahri qalbin. Orang yang baca Al-Quran secara langsung ya, melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca secara hafalan. Li'anna nazara fil mushaf ibadatun matlubatun. Bahwasanya melihat Al-Qur'an itu ibadah yang sangat dianjurkan. Fatastami'ul qira'ah wan nazar. Ketika orang itu membaca secara langsung, maka akan terkumpul dia membaca dan juga melihat. Hakadha qala al-Qadhi Husain min ashabina wa Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atu minas salaf. Ini disampaikan oleh Qadhi Husain, terus Imam Ghazali dan sebagian kelompok dari ulama salaf. Summa bayyana al-Imam Nawawi annahu law qila bitafsil lakana al-qaulu hasanan. Dan Imam Nawawi mengatakan kalau ini dibahas secara rinci akan menimbulkan berbagai macam pendapat, yang tentunya zalika anna yahtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Rasanya perbedaan itu sesuai dengan perbedaan masing-masing pribadi. Tapi intinya fa ayatul qira'atain aqrabil khusyuk wa tadabbur. Bacaan yang terbaik adalah ketika orang baca dengan khusyuk dan disertai dengan mengangan-angan maknanya. Ya, makanya ketika kita membaca Al-Qur'an diniati nawaitu qira'atul Qur'an ta'abbudan wa tadabburan wa tadbiqan. Itu niat ketika membaca Al-Qur'an. Niat ibadah, niat mengangan-angan maknanya, seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang terakhir bahasanya keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an adalah annad du'a yustajabu 'inda khatmil Qur'an. Bahasanya doa itu akan diijabah ketika khatmil Qur'an. Dikatakan man khatamal Qur'an falahu da'watun mustajabah. Bahwasanya orang yang menghatamkan Al-Quran, maka doa ketika saat itu mustajab, akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beberapa keutamaan dan keistimewaan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.